Di tengah umat muslim hari ini, kata Syekh Hashim Al-As'ari, akan muncul golongan-golongan yang menyesatkan. Dan golongan-golongan yang menyesatkan itu, mereka pakai isme-isme. Tahu Bapak Ibu isme-isme? Tapi ibu-ibu jangan tersinggung ya ibu-ibu. Ada namanya feminisme, ada namanya liberalisme, ada namanya sekulerisme, ada namanya pluralisme, materialisme, dan isme-isme yang lain. Bapak Ibu pernah dengar gak ini? Pernah? Apa itu liberalisme? Apa itu liberalisme? Manusia yang diajak untuk berpikir bebas, menjadi satu kelompok, ditambah di belakangnya isme. Artinya apa? Pengagung, orang-orang yang menyembah, orang-orang yang mengagungkan pikiran bebas, namanya liberalis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua dan keberkahannya. Insyaallah yang hadir husnul khatimah. Dan kita semua istiqamah sampai akhir Ramadan. Sampai Allah kemudian istiqamah sampai akhir mudah-mudahan. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, luaskan rezekinya. Kemudian Allah memberikan keberkahan serta keistiqamahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita fenomena akhir zaman. Salah satu subuh ini yang nampak fenomenanya adalah jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Kata Nabi dalam hadisnya, kalaulah jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tanda kiamat berarti. Sekarang kita hitung perempuan di belakang lebih nampak banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Jadi tanda kiamat. Yang belum nikah silahkan. Tapi yang sudah nikah jangan nambah kalau tak berani. Tapi kalau berani silahkan Pak. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tak boleh nambah. Diskriminasi gitu. Ibu-ibu tak boleh. Karena nanti poliandri jadinya. Kalau poliandri boleh. Tak boleh poliandri. Kata ibu-ibu belakang, begitulah curangnya Islam. Dan bukan curang. Kurang tepat aja. Maksudnya bukan Islam yang kurang tepat. Jadi tidak boleh poliandri. Tapi kalau laki-laki, kenapa boleh poligami Ustaz, sementara perempuan tidak boleh? Kenapa Bapak Ibu? Ada alasannya. Kenapa laki-laki boleh, perempuan tidak? Nah, nanti tanyakan sama Ustaz yang lain Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada materi kita. Materinya adalah prahara atau fenomena akhir zaman. Nabi berkata dalam riwayat yang lain, kata Nabi, Ruwiya Abu Daud
wa Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa tafarraqatin nasara ala 72 firqatan wa tafarraqat ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala hum alladzina ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat yang lain disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kata Nabi, Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. Kemudian Nasara terpecah menjadi Nasrani, terpecah menjadi 72 golongan. Tapi kata Nabi, umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, katanya, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah di sini disebut dengan saya yang mengikuti aku, kata Nabi, dan sahabatku. Nah, ini dijadikan alasan oleh sebagian kalangan yang tidak menyesuaikan Nabi dengan para sahabatnya atau menyelisihi para nabi dan sahabat, maka dia bukan daripada golongan ahlus sunnah wal jamaah, kata mereka. Tetapi dalam hadis ini yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah di situ, atau yang mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga mengikuti perbuatan atau ibadah-ibadah daripada sahabat-sahabat Nabi. Apa maksud hadis ini kita sampaikan di subuh hari ini? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad Hasim Al-Asy'ari. Siapa ini Bapak Ibu? Siapa yang tahu Syekh Hasim Al-Asy'ari ini? Pendiri Nahdlatul Ulama. Pendiri Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama itu berdiri 1900, NU berdiri 1900. Ini banyak yang ngaku NU berarti kalau begini. Kok enggak tahu? Pak, Bu, Muhammadiyah berdiri kapan? Indonesia merdeka kapan? Nah, itu ingat pula. Alhamdulillah. 17 Ramadan. 17 Ramadan deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Ramadan. Jadi itu hadiah itu. NU Muhammadiyah berdiri 1912. NU berdiri 1926. Sama dengan berdirinya Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1926. Jadi kalau mengingat itu agak mudah. Sebelum 1926, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini termasuk yang meninggal cepat. Kata tahu daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan satu organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam namanya Muhammadiyah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mendirikan kelompok. Tapi setelah meninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan, barulah kemudian berdiri Nahdlatul Ulama. Jadi beliau mendirikan Nahdlatul Ulama itu setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal. Itu dia siapa namanya? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kalau ada orang ngaku NU tak tahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tak tahu kapan berdiri, ini masalah nih. Ini belum kita tanya nanti bagaimana marsnya NU, malah nggak tahu kan. Marsnya NU Nahdlatul Ulama. Nah, ini bahaya lagi. Nah, Bapak Ibu, dalam yang disampaikan tadi, sekarang ini di Indonesia ada Persis, ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada MTA, apa lagi? Ada Jamaah Islamiyah, ada Perti. Persis sudah tadi. Persis, Perti sudah. Apa lagi? Ada, ini yang organisasi, yang tidak organisasi banyak. Ini yang organisasi. Apa lagi?
MTA, Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Wathon, NW. NW ini di Lombok, Nahdlatul Wathon. Kalau Bapak Ibu yang mana? NU gak? Bapak Ibu NU atau bukan? Bukan. Muhammadiyah bukan. Perti bukan. Abu-abu berarti nih. Aswaja bukan. Aswaja bukan itu. Bukan kalau. Nah, Bapak Ibu. Jadi sudah berapa banyak tuh? Banyak sekali. Nah, sekarang itu apakah masuk dalam kategori yang selamat atau tidak? Belum tahu kita. Sekarang kita lihat dulu. Ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah, ada namanya Khawarij, ada namanya Syiah, ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Murji'ah, ada apa lagi? AFPI termasuk, ada namanya Jamaah Tabligh, tapi tak masuk juga, itu bukan organisasi itu. Tapi sekarang mereka mengakui itu sebagai sebuah organisasi. Saking banyaknya Pak, golongan. Itu campur, ada yang sesat, ada yang lurus. Kalau Syiah sesat, Mu'tazilah sesat, Murji'ah sesat, Khawarij sesat, Jabariyah sesat, Qadariyah sesat, Ahmadiyah sesat, LDII, itu yang saya agak ragu sedikit. LDII sesat apa tidak? Berani Bapak Ibu bilang sesat? Berani tidak? Oh tidak tahu. LDII yang masuk masjidnya kemudian dipel kaki kita, itu LDII namanya itu. Dulu dipel, sekarang tak lagi. Yang mau masuk masjid LDII sekarang bebas, silahkan. Asal sebelum masuk pakai sendal, yakin kaki bersih dan tidak najis. Itu sudah aman. Kalau dulu tidak masuk masjid LDII, dipelnya bekas kaki kita itu dipel ya. Kata dia ini adalah najis. Jadi bagi LDII kita ini orang-orang najis. Bukan kita sebenarnya. Yang tidak sejalan dengan mereka lah, namanya najis. Jadi harus dibersihkan. Kata Nabi akan terpecah dari golonganku 73 golongan. 73 golongan yang selamat. Yang selamat cuma satu. Yang ahlun najah itu yang selamat cuma satu. Yang lainnya tidak selamat. Berarti yang tidak selamat itu ada sekitar 72. Nah, sekarang apakah golongan-golongan yang tadi kita sebutkan itu selamat semua? Belum tentu. Maka ada tolak ukur untuk mengatakan selamat. Kata para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang dikatakan dengan ahlus sunnah wal jamaah ini siapa? Maka Bapak Ibu yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah ini kemudian perdebatan para ulama. Kata para ulama, kalau dia sudah bersyahadat dia, jelas rukun Islamnya, jelas rukun imannya, itu ahlus sunnah wal jamaah. Maka Muhammadiyah ahlus sunnah wal jamaah. Nahdlatul Ulama kalau masih paham dengan rukun iman dan rukun Islam yang sama, rukun imannya ada 6, rukun Islamnya ada tuh 5. Jangan belum berbuka habis sahur lupa pula kan. 5 rukun Islam, 6 rukun. Kalau masih sejalan ini, maka semuanya termasuk kategori ahlus sunnah wal jamaah. Termasuklah salah satunya Nahdlatul Ulama. Kata para ulama itu masuk dalam kategori orang yang berpahamkan. Sekarang pertanyaannya, ada namanya orang-orang yang mengaku salafi. Itu ahlus sunnah wal jamaah atau tidak? Rukun Islamnya sama apa tidak dengan rukun imannya? Nah, kalau masih rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, masih masuk dalam kategori ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Pertanyaannya adalah, bisa ndak orang-orang yang sudah mengaku ahlus sunnah wal jamaah ini menjadi tidak ahlus sunnah wal jamaah atau golongan yang sesat? Bisa. Bukan tak bisa-bisa. Nah, ini persoalannya nanti. Maka kata Nabi, umatku terbagi pada 73 golongan, satu yang selamat. Ini bukan bahasa mutlak seperti ini. Maksud Nabi, kelak di akhir zaman umat Islam itu terbagi sekian banyak golongan. Ada sekarang namanya agama Bahai. Itu pecahan daripada Syiah Ithna Ashriyah. Syiah 12 itu terbagi, salah satu diantaranya terpecahlah dari mereka itu namanya Bahai. Itu juga mengaku Islam. Ada namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu sesat. Mirza Ghulam Ahmad itu pun juga Islam. Syiah itu Islam atau bukan? Syiah Islam atau bukan?
mengakunya Islam. Tapi dari cara beribadah mereka, rukunnya mereka, azannya mereka, itu sudah banyak tambahan. Termasuk salah satu tambahannya ada Ali bin Abi Thalib, Syiah, Khawarij, kemudian Mu'tazilah, Murji'ah. Oleh para ulama, kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang tidak selamat. Kelompok yang tidak selamat. Karena apa? Menyimpang. Memiliki pemahaman yang menyimpang. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin ini bukan tanpa sebab disampaikan oleh Nabi. Karena saking banyaknya orang-orang yang mengada-ngada atas nama agama. Ini poinnya yang ingin saya sampaikan subuh hari ini. Kata Nabi, banyak orang kelak di akhir zaman itu yang mengada-ngada daripada agama itu sendiri. Lah kok bisa begitu? Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, tapi kok ada yang sesat, kok ada yang tidak sesat? Pertanyaannya, di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya terhadap pemahamannya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kita ambil contoh. Di tengah umat muslim hari ini, kata Syekh Hashim Al-As'ari, akan muncul golongan-golongan yang menyesatkan. Dan golongan-golongan yang menyesatkan itu, mereka pakai isme-isme. Tahu Bapak Ibu isme-isme? Tapi ibu-ibu jangan tersinggung ya ibu-ibu. Ada namanya feminisme. Ada namanya liberalisme. Ada namanya sekulerisme. Ada namanya pluralisme, materialisme, dan isme-isme yang lain. Bapak Ibu pernah dengar gak ini? Pernah? Apa itu liberalisme? Apa itu liberalisme? Manusia yang diajak untuk berpikir bebas. Menjadi satu kelompok ditambah di belakangnya isme. Artinya apa? Pengagung, orang-orang yang menyembah, orang-orang yang mengagungkan pikiran bebas. Namanya liberalis. Ada namanya sekulerisme. Pernah dengar Bapak Ibu? Pernah juga? Kalau belum pernah, saya kasih tahu. Sekulerisme ini kelompok yang ingin menjauhkan nilai-nilai agama daripada aspek kehidupan. Dipisah tuh nilai agama dengan kehidupan. Tidak boleh campur agama sendiri. Contohnya begini, urusan politik sendiri, urusan agama sendiri. Agama tidak boleh masuk ke dalam politik, politik tidak boleh masuk dalam urusan agama. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Namanya sekulerisme. Kira-kira betul apa salah? Salah. Agama, urusan politik diatur oleh agama. Urusan politik ini diatur oleh agama. Kalau urusan politik tidak diatur oleh agama, seperti saat ini, carut mah. Sekarang politik ini carut marut apa tidak? Carut marut apa tidak Bapak Ibu? Harus berani bilang iya, jangan takut, karena memang sudah hancur. Kenapa kok begitu Ustaz? Iya, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kalau ada unsur agamanya, tahu nilai agama, tidak akan terjadi begitu. Kenapa? Karena orang tak tahu nilai agama. Makanya begitu dia. Suap yang tak haram dibilang haram. Suap yang haram dibilang tidak haram. Makanya banyak yang suap. Tapi uniknya yang terima juga banyak. Dan yang menerima juga tahu kalau suap itu haram. Tapi tetap menerima kan? 1.000 pun tetap suap. Satu. Ada namanya pluralisme. Tahu Bapak Ibu pluralisme? Menganggap semua agama ini benar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, mana yang benar dari pernyataan saya ini? Semua agama itu, menganggap semua agama itu ada, dan menganggap semua agama itu benar. Mana yang diartikan sebagai pluralisme? Menganggap semua agama itu ada, menganggap semua agama itu benar. Mana yang disebut dengan pluralisme? Nomor berapa Pak? Nomor 2.
menganggap semua agama itu benar. Kalau menganggap semua agama itu ada, tertuang dalam undang-undang. Agama di negara Republik Indonesia ada berapa Bapak Ibu? 1. Islam 2. Kristen 3. Kristen terbagi 2, Katolik, Protestan. Yang ketiga, Buddha. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Kongfucu. Kongfucu ini kalau di Cina bukan agama. Kongfucu ini sekte. Sampai ke Indonesia jadi agama. Keenam ada namanya Bahai. Agama baru. Belum lama lagi. Baru beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya sudah lama. Datang dari Bahai ini datang dari Mesir. Datang dari Mesir, datang masuk ke Indonesia, menganut agama Bahai, tapi ini termasuk dalam kategori agama yang baru diakui di Indonesia. Tapi saya tidak tahu siapa yang mengakui. Yang jelas waktu itu Menteri Agama pernah datang, entah itu peresmian, entah itu apa, kita tidak tahu, pernah. Lukmanul Hakim. Agama Bahai, cari aja nanti di Google, Menteri Agama datang ke acara agama Bahai. Nanti ada tuh, keluar di situ. Di internet itu. Mengakui keberadaan agama-agama yang lain namanya pluralisasi. Plural. Apa artinya plural itu? Kemajemukan. Berarti ada agama yang lain. Memang ada di sini. Ada satu lagi yang mengaku agama. Satu lagi mengaku agama. Apa namanya? Agama nenek moyang. Apa itu agama nenek moyang? Bapak Ibu yang sudah tua-tua. Apa itu agama nenek moyang kita? Kepercayaan, penghayatan. Makanya Bapak Ibu pada tahun berapa itu demo mereka, kami ini agama terlama, agama pribumi, agama yang lain tuh impor katanya. Termasuklah agama Islam. Jadi agama Islam ini dianggap agama impor. Termasuk agama Islam ini dianggap agama impor ini Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kalau agama Islam ini agama impor, baru masuk ke Indonesia diimpor dari mana? Kata mereka diimpor dari Timur Tengah. Jadi agama Islam ini diimpor dari mana? Dari Timur Tengah. Pertanyaannya, apakah ketika Islam sudah masuk ke Indonesia, itu Indonesianya sudah ada? Belum ada. Jadi sekarang pertanyaannya impor dari mana? Uang Indonesianya aja belum ada. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi carut marut gaya berpikir mereka itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang ada namanya feminisme. Nah, sekarang kita lihat feminisme. Apa arti feminisme itu? Ibu-ibu yang lebih tahu. Ada namanya gerakan emansipasi wanita. Ada namanya feminisme. Sekarang ibu-ibu apa artinya emansipasi wanita? Apa Bapak Ibu? Persamaan. Sekarang apa artinya feminisme? Nah, tidak tahu Bapak Ibu. Dua gerakan ini, feminisme dan emansipasi wanita, itu hasil cuci otak kaum liberal. Biar perempuan-perempuan itu nuntut haknya. Apa hasil tuntutan haknya? Kami mau bekerja. Kami mau bekerja. Jangan larang kami bekerja. Hasilnya sekarang apa? Perempuan menginjak laki-laki. Makanya sekarang kenapa banyak istri-istri tidak mau patuh kepada suami? Gara-gara feminisme itulah tuh. Gara-gara emansipasi wanita itu. Jangan tersinggung ibu-ibu. Itu keadaannya begitu. Ibu-ibu boleh lihat nanti. Percaya atau tidak percaya kata-kata saya ini, lihat setelah ini. Anak muda zaman sekarang, gaya berpikirnya feminisme dan emansipasi wanita. Kami ini wanita karir. Kalau abang mau sama saya, silakan. Kalau enggak ada masalah. Aku udah punya gaji sendiri. Coba. Gara-gara karakter emansipasi wanita dan feminisme, keangkuhan itu timbul. Kesombongan itu timbul. Apa kata dia? Kalau abang nak ceraikan, ceraikanlah. Masih banyak laki-laki yang mau. Aku punya duit kok, kata dia. Itu masalah tuh Pak. Makanya bapak-bapak hati-hati nih. Nggak, yang di sini aman insya Allah. Baik. Nah, golongan yang saya sebutkan tadi, yang isme ini Bapak Ibu,
Itu mereka semua mengaku Islam. Orang-orang yang ikut ini mengaku Islam. Seperti liberalisme. Orang-orang liberalisme ini, orang-orang dia mengaku Islam itu. Cuman gaya berpikirnya lebih bebas. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, liberalisme, sekulerisme, pluralisme ini masuk. Masuk di mana? Ada di dalam kita semua ini ada. Masuk dalam tubuhnya Islam. Bercampur baur dengan orang-orang muslim. Kelompok ini Bapak Ibu, kalau di dalam Islam itu disebut dengan munafik namanya. Apa namanya? Munafik. Nah, ini gambaran secara umum yang saya sampaikan tentang kondisi kita hari ini, umat muslim hari ini. Kelompok-kelompok ini Bapak Ibu, yang ada isme-ismenya tadi, itu kelompok yang menguasai dunia hari ini. Kelompok yang menguasai dunia. Baik liberalisme, sekulerisme, pluralisme, itu kelompok yang sedang menguasai dunia hari ini. Dan ini adalah bagian daripada proyeknya kaum Yahudi. Sampai di sini sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, sekarang kita lihat. Kok bisa orang yang berpegang teguh, kok bisa orang yang rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, bisa sesat? Ini kita sudah sepakat ya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu rukun imannya benar, rukun Islamnya benar. Lah kok bisa sesat? Kita ambil contoh. Ada enggak orang muslim yang mati dalam keadaan kafir? Ada enggak? Ada. Ada orang muslim yang mati dalam keadaan syirik? Ada. Kira-kira rukun Islamnya masih sama enggak? Sama. Lah tapi kok bisa terjadi penyelewengan, terjadi penyimpangan? Apa penyimpangannya? Penyimpangannya pada pemahaman. Kita ambil contoh, penyimpangan pemahaman. Kata Al-Quran, nikah beda agama itu haram. Yang boleh perempuan ahlul kitab, laki-lakinya muslim. Itu yang benar. Sekarang kan tidak ada ahlul kitab lagi. Kitabnya pun sudah tidak benar. Ahlul kitab dahulu itu masih ada Zabur, Taurat, Injil. Yang isinya, Taurat, Zabur, Injil ini isinya itu masih menyeru kepada Tuhan yang satu. Sekarang sama tidak dengan begitu isinya sekarang? Tidak sama. Sudah dibuat oleh manusia. Sehingga Bapak Ibu, kata Al-Quran, yang boleh menikahi itu perempuannya ahlul kitab, laki-lakinya muslim. Kalau dibalik, laki-lakinya ahlul kitab, perempuannya muslim, tak boleh. Itu pun kalau ahlul kitab itu masih ada. Kalau ahlul kitabnya sudah tidak ada, berarti secara otomatis sudah tidak bisa, sudah tidak boleh perempuan kafir menikah dengan baik sebaliknya. Tapi datang satu kelompok yang memiliki pemahaman berbeda. Kata dia, tidak ada masalah. Ini urusan nikah, ini urusan cinta. Mau kami nikah beda agama, itu terserah urusan kami. Yang jatuh cinta kan kami, bukan kalian. Jadi ngapain pula kami harus diatur-atur? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sehingga terjadilah pernikahan beda agama. Kira-kira. Sesat apa tak sesat? Menyimpang atau tak menyimpang? Menyimpang. Apa penyimpangannya? Menolak isi ayat Al-Qur'an. Menolak ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ini datang dari mana? Dari Allah. Berarti sedang menentang siapa? Menentang Allah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini penyimpangan. Sesat apa tak sesat? Kalau dia katakan bahwa nikah beda agama itu boleh, berarti sesat. Penyimpangan pemahaman. Sekarang kita lihat yang lain. Kata Allah, sembahlah aku, mintalah kepadaku. Ya, minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Sembah kepada siapa? Allah. Sekarang, Bapak Ibu, ada orang minta jabatan kepada manusia. Kira-kira syirik enggak? Pak Kepala Dinas, aku mau naik jadi kabid. Dari staf biasa pengen jadi kabid. Kata Kepala Dinas, enteng. Cuma tinggal bayar 50 juta kok. Kata dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, itu orang minta bantu ke mana?
ke kepala dinas. Pertanyaannya, derajatnya kepala dinas sama nggak dengan Tuhan? Sekarang apa yang terjadi? Dosa pertama syirik dia kepada Allah. Dosa kedua suap dia. Jadi berapa banyak dosanya? Kalau cuma suap saja dia dapat dosa. Tapi dosanya tidak sampai pada tingkatan dosa tertinggi. Memang suap ini dosa besar, tapi tak sebanding dengan syirik. Kalau syirik sudah menduakan tuh, orang yang mati dalam keadaan syirik kekal di dalam neraka. Tapi kalau cuma suap aja, dia tidak kekal dalam neraka. Dicuci dulu pakai rinso, setelah bersih baru diangkat, dimasukkan. Tapi kalau syirik dia mau dicuci sekalipun, tetap dia kekal di neraka. Kalau dia tidak bertobat sebelum dia meninggal. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kira-kira orang yang minta bantuan kepada manusia dan menganggap manusia itu mampu memberikan bantuan kepada dia, kira-kira syirik enggak? Syirik tidak. Sekarang pertanyaannya, banyak yang mana? Banyak enggak manusia yang minta kepada manusia? Makanya disebutlah oleh Buya Hamka syirik modern. Tahu Bapak Ibu syirik modern? Dulu orang yang disembahnya patung, yang disembahnya pohon, yang disembahnya matahari. Sekarang yang disembahnya manusia. Ada orang mau naik jadi pimpinan, jadi penguasa. Apa kata dia? Diminumnya lah bekas cuci kaki air ibu namanya. Nah, ini ada kelompok Syiah tuh begitu, punya pemahaman begitu juga itu. Jadi kaki maknya tadi dimasukkan ke dalam, ada seorang wanita yang dianggap ibu, kakinya dimasukkan ke dalam tempat air atau baskom, airnya diminum. Nah, itu pemahaman yang sesat itu. Sudah sesat banget itu. Kalau mencium kaki orang tua kandung itu lain cerita. Bentuk ketaatan seorang anak itu biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah mencuci air kaki orang lain, minumnya bekas cuci kaki orang lain, air apa? Bekas air cuci air apa? Air cuci kakinya orang lain. Nah, berlepotan pula tuh. Bekas cuci kaki orang itu diminum, nah itu ya sesat itu. Salah satu di antara kelompok Syiah ada yang begitu. Jadi Syiah itu punya pengagungan kepada ibu. Nah, tapi terserah ibunya yang mana. Dulu pernah terjadi. Dulu pernah heboh keluar di berita, tapi saya tak sebutkan siapa. Kalau saya sebutkan orangnya siapa, mesti Bapak Ibu akan kaget. Tapi saya tak perlu sebutkan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Poinnya nanti ada di akhir. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu terjadi penyimpangan. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, pemahamannya yang berbeda. Dalam memahami perbedaan pemahaman seperti ini, disinilah yang terjadi Bapak Ibu, yang sesat dan tidak sesat. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? 5. 1, syahadat. Pertanyaannya, bisa enggak syahadat kita batal? Bisa. Ada 20. Ada 20 penyebab batalnya syahadat. Satu diantaranya adalah orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah dan ingkar akan nikmat Allah. Itu bisa terjerumus dalam indikasi batal syahadat. Kalau dia tak bersyukur akan nikmat Allah, diumpatnya, diingkarinya, seperti yang dilakukan Qarun. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, semua yang aku perbuat ini itu hasil jerih payah saya. Sekarang saya tanya, ada enggak orang begitu? Ada enggak orang yang berkata ini semua hasil jerih payahku? Kalau ada yang berkata begitu, beda tipis dengan Qarun. Kalau bedanya dengan Qarun lebih kaya daripada dia. Kalau ada orang begitu sekarang, mengaku dia ini semua hasil jerih payahku, nah, berarti dia bagian daripada cuman tidak sekaya Qarun. Itu aja sayangnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada pernyataan di kalangan masyarakat begini, wajar dia sombong, dia kaya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, wajar enggak orang kaya itu sombong? Kalau ada yang bilang begitu, berarti itu sudah menyesatkan orang itu. Wajar dia sombong, dia kaya, wajar dia sombong, dia pintar. Tidak ada yang wajar Pak.
Mau pintar dia, mau kaya dia, tak ada yang boleh sombong. Haram hukumnya sombong. Kalau orang sombong-sombong seperti ini, berarti mereka sudah menentang Tuhan. Itu baru syahadat Bapak Ibu. Syahadat itu Bapak Ibu ada 20 yang bisa membatalkan, kata Said Hawa. Kira-kira 20 itu sedikit atau banyak? Bapak Ibu sudah yakin syahadat Bapak Ibu sudah aman? Yakin? Kapan waktu kalau kita ketemu lagi kita sebutkan Pak yang 20 tuh Pak. Biar Bapak Ibu was-was. Makanya Bapak Ibu, orang yang bertauhid dan berakidah itu ibarat berjalan di atas paku. Jadi berjalan di atas paku tuh pelan. Kalau berjalannya kenceng-kenceng kira-kira tertusuk enggak? Sama Pak, orang yang berakidah, bertauhid itu seperti berada di atas ujung tanduk. Kalau dia tak hati-hati betul dengan perbuatan, dia terjerumus dalam perbuatan yang salah. Kita ambil contoh perbuatan yang sederhana. Bapak Ibu tadi keluar rumah, bismillah enggak? Bismillah enggak? Kalau sempat tadi enggak keluar bismillah, mati tengah jalan, kata Allah, dia bukan untukku. Dia ke masjid bukan untukku. Dia ke masjid untuk cari yang lain. Allah sudah merasa diduakan. Makanya kata Nabi, samillah, setiap melakukan aktivitas apapun pakai bismillah. Kuncinya apa alasannya? Agar setiap perbuatan kita itu dilandaskan kepada Allah. Berarti kami mencuri harus pakai bismillah, Pak Ustaz, itu menyeleweng. Bismillah aku mencuri gitu. Bismillah mencuri itu kan masalah. Nah, sampai di sini paham. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya tak jelaskan itu lebih panjang. Sekarang yang ingin saya jelaskan Bapak Ibu begini. Dalam proses semua ini Bapak Ibu, ada 73 golongan kata Nabi, 72-nya itu tidak selamat, satunya selamat. Satu yang selamat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang hari ini semua orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua orang pasti akan mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka juga baca hadis ini. Sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak kelompok yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, mana yang paling bertahan dan tetap pendirian dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itulah kemudian Bapak Ibu kenapa Syekh Hasim Al-As'ari menuliskan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sejauh kita tidak memiliki pemahaman yang menyimpang, insya Allah kita semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah sekarang apa kaitannya dengan hadis akhir zaman Pak Ustaz? Apa kaitannya dengan fenomena? Fenomenanya sekarang ini adalah yang 72. Bukan yang satu, yang 72. Yang 72 itu lebih banyak daripada yang. Sekarang pertanyaannya, lebih banyak yang sesat atau daripada yang selamat? Lebih banyak mana, yang selamat atau yang sesat? Yang sesat. Disinilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak akan menyesatkan. Biar Bapak Ibu paham. Jadi struktur pemahamannya begitu. Karena kelak di akhir zaman kata Nabi, yang mengisi bumi ini itu cuma dua. Satu kafir, yang kedua munafik. Dan kedua-duanya sesat apa tidak? Kedua-duanya penghuni neraka jahanam. Kita diperuntukkan oleh Nabi agar menjaga diri tidak terjerumus dalam perbuatan yang salah dan penyimpangan. Kata Syekh Sulaiman, penyimpangan pemahaman akidah yang membuat orang keluar daripada Islam ada 10 poin. Kapan waktu kalau kita ketemu lagi, kita sampaikan lagi. Salah satu di antaranya kata beliau, i'radun an dinillah, berpaling dari agama Allah. Berpaling daripada agama Allah ini Bapak Ibu bukan keluar daripada Islam, bukan murtad, tapi berpaling daripada nilai-nilai agama. Orang yang berpaling dari nilai-nilai agama sedang berpaling daripada berpaling dari nilai-nilai agama, sedang berpaling daripada Orang yang berpaling dari agama bisa merusak keislamannya. Contohnya apa? Liberalisme, sekulerisme. Mengakui keberadaan agama yang lain itu boleh saja, karena itu plural. Sekarang mengakui kebenaran agama yang lain sesat apa tidak? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, agama yang
Dengarkan pernyataan saya ini Bapak Ibu. Islam salah satu agama yang benar di negara Republik Indonesia. Kira-kira pernyataan ini betul apa salah? Betul apa salah? Islam salah satu agama yang benar dan baik di negara Republik Indonesia. Betul Bapak Ibu? Nah, kata ibu-ibu belakang betul. Bapak-bapak salah apa betul Pak? Salah. Yang betul bagaimana Pak? Islam itu satu-satunya agama yang benar. Kalau ibu bilang betul, berarti masih ada agama lain yang benar. Kalau ada agama lain yang betul, berartilah rusak akidah kita Bapak Ibu. Sampai di sini paham? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini proyek mereka sekarang. Membuat kita nih mengakui kebenaran agama-agama yang lain. Nah, ini yang kita maksud. Program seperti ini. Disinilah Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita ini sekarang sedang digrogoti yang 72 tadi. Kita berada sekarang pada posisi yang sendiri. Nah, caranya Bapak Ibu, 72 ini mencoba merusak yang satu ini. Bagaimana caranya? Setiap orang banyak yang mengaku ahlus sunnah wal, dipecahlah kita nih Bapak Ibu, dibuat program pemecah belah umat. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, akhirnya yang terjadi apa? Kita berpecah belah. Setiap orang mengaku yang mengaku paling benar dan menyalahkan yang lain masuk dalam kategori satu kesalahan yang fatal. Sampai betul benar-benar dia mengetahui kebenaran dalam apa yang dia pahami. Ini poin nih Bapak Ibu untuk kita sampaikan. Sehingga tidak bisa sembarangan. Inilah poin daripada beragama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah aman belum? 72. Nah, memastikan diri untuk tidak terjerumus dalam yang 72 tadi, memastikan diri untuk tidak terjerumus pada yang 72 tadi, itulah tugas kita hari ini. Karena setiap orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Kalau semua orang mengaku ahlus sunnah wal jamaah dan tidak terjadi penyimpangan pada pemikiran mereka, tidak ada masalah. Tapi kalau terjadi penyimpangan, misal, Nabi tak pernah mengkafirkan orang. Nabi tak pernah mengkafirkan orang. Pernah nggak Nabi mengkafirkan? Jangankan mengkafirkan, membunuh orang munafik aja Nabi tidak pernah. Padahal begitu dahsyatnya fitnah orang munafik itu terhadap Nabi. Nabi tak pernah bunuh dia. Kata Nabi, kalau aku bunuh, apa kalian mau aku dipanggil sebagai seorang pembunuh sahabat? Kata Nabi. Membunuh. Nabi tak pernah mengkafirkan. Sampai dikatakan man kaffara fahuwa kafir. Yang mengkafirkan orang dia kafir. Sekarang muncul orang-orang yang suka mengkafirkan orang lah. Ini pemahaman yang menyimpang. Yang harus kita luruskan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di akhir zaman ini Bapak Ibu, yang muncul adalah abu-abu. Apa maksudnya abu-abu Pak Ustaz? Yang halal tak nampak, yang haram tak nampak. Yang salah benar, yang benar salah. Yang hitam putih, yang putih. Kata Nabi, ahalla harama wa harrama halala. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka Bapak Ibu, di tengah carut marutnya itu salah satu fenomena yang terbesar di akhir zaman. Salah satu fenomena yang terbesar di akhir zaman itu adalah kita tidak nampak lagi mana baik, mana buruk. Kita sulit membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Salah satu tujuan daripada Allah turunkan Al-Quran di muka bumi ini Bapak Ibu, salah satu di antara sekian banyak alasan, satu di antaranya membeda antara yang hak dan yang Al-Quran ini tujuannya pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi kalau orang yang kembali kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada makna Al-Quran, tahu dia mana yang hak dan yang batil. Nah Bapak Ibu, berjaga-jagalah terhadap kondisi kita hari ini. Yang saya sampaikan ini Bapak Ibu semuanya sudah terjadi. Dan apa yang dikatakan Nabi mulai terjadi sedikit demi sedikit.
Termasuklah salah satunya munculnya golongan-golongan yang menyesatkan di tengah umat muslim hari ini yang mengaku sebagai seorang muslim. Kita ambil contoh yang paling sederhana, yang kasusnya yang waktu itu lagi rame. Apa kata seorang muslim? Paskibraka tidak boleh pakai jilbab. Yang ngomong muslim. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menghakimi orang yang mengatakan demikian? Dia muslim, tapi kata dia tidak boleh pakai jilbab. Sekarang pertanyaannya, kalau ada umat muslim melarang orang muslim yang lain tidak melarang menggunakan jilbab, kira-kira bagaimana keislamannya? Bagaimana keislamannya? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham maksud saya kan? Sama Bapak Ibu. Itulah yang terjadi. Mereka tidak kafir dia, mereka tidak keluar daripada Islam. Mereka muslim, tapi mereka rusak ini kita. Mereka rusak. Makanya untuk mudah menghancurkan umat muslim itu bukan ajak dia ke kafir. Kata orang orientalis, kata Louis itu, jangan perangi umat muslim, jangan minta mereka keluar daripada agama mereka. Kalau kalian minta mereka keluar dari agama, tidak akan mau dia. Cuman rusak otaknya, rusak fikirannya, rusakkan fikirannya. Kalau sudah rusak fikirannya, ntar dia keluar sendiri. Nanti dia keluar sendiri. Secara tidak langsung kita terjerumus dalam kafir yang tidak kita sadar. Makanya bahasanya kafir secara tidak sadar. Bagaimana caranya kafir secara tidak sadar itu Pak Ustadz? Kita sudah tidak mengakui kekuasaan Allah. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khazal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud, Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.